Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu jalla fi'ulah wa ashkuruh hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tuballighuna ridah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbu al-izzati wal jalal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqan wa salahan wa ikhlasa. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la tusma'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Jamaah pengajian Masjid Ad-Darain, anak santri yang saya cintai dan para jamaah yang saya muliakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Kita duduk bersama guna mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan, yang dimana dengan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, melipat gandakan amalan-amalan kebajikan kita, dan juga memberikan ketenangan, sakinah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka yang duduk belajar ilmu agama. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, tema hari ini insyaallah sebagaimana sudah disampaikan, insyaallah kita akan sedikit membicarakan tentang bagaimana kita mengambil petunjuk dari Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat Jibril alaihi assalam. Malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat yang paling mulia. Jadi bukan cuma di antara kalangan manusia ada yang paling mulia, di kalangan malaikat juga ada yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran ini diturunkan di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Bahkan diturunkan di malam yang paling mulia, di malam Lailatul Qadar. Tidak sampai di situ,
Allah turunkan Al-Quran di tempat yang paling mulia, yaitu kota Mekkah. Dari hal-hal inilah kita bisa melihat bagaimana seorang muslim yang senantiasa terkait dengan Al-Quran akan menjadi mulia, Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala merendahkan dan menghinakan kaum yang lain disebabkan dengan Al-Quran itu pula. Ketika ada seorang atau sekelompok manusia mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidupnya, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaruh padanya kemuliaan dan mengangkat derajatnya. Kebalikannya, kalau ada orang atau sekelompok orang yang merendahkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga tidak memperhatikan Al-Quran, disitulah kerendahan dan kehinaan akan didapatkan. Tayyib, ikhwani fiddin wa akhwat fillah, kita akan dapatkan di dalam Al-Quran itu sendiri berbagai macam sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Al-Quran. Disebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, artinya obat dan penawar bagi penyakit hati maupun penyakit jasmani. Juga disebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai tibyan, penjelas. Namun ada sifat yang paling sering kita dengar, yaitu sifat huda, petunjuk. Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk. Apa dalilnya? Siapa tadi bilang? Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oh, kedua tak? Masya Allah. Tafadhal. Barakallahu fiik. Baik. Jadi di antara dalilnya apa? Ayat kedua dari surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah atau inilah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan lagi, kok Al-Quran cuma petunjuk bagi orang yang bertakwa? Bukannya Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia? Siapa yang bisa jawab? Ini tidak adil ini. Harusnya Al-Quran petunjuk bagi seluruh manusia. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itulah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, linnas, bagi seluruh manusia. Pertanyaannya, kenapa ada Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa, ada juga petunjuk bagi manusia? Beda Al-Qurannya tidak? Sama, Al-Qurannya sama.
Tapi kenapa dalam Al-Baqarah dalam surah ayat kedua disebutkan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa? Dalam surah Al-Baqarah tentang ayat puasa 185 itu disebutkan petunjuk bagi manusia seluruhnya. Baik, jawabannya kata para ulama tafsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika menafsirkan ayat yang kedua ini beliau mengatakan yang maknanya kurang lebih dikhususkan penyebutan orang-orang bertakwa dalam ayat ini sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan bagi mereka. Kenapa? Karena orang yang bertakwa merekalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan juga yang mengamalkan isi Al-Quran. Paham ya? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allama Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Beliau salah seorang ulama yang mungkin baru 100 tahun lalu meninggal atau tidak sampai 100 tahun. Beliau punya kitab namanya, tafsirnya namanya Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan. Beliau juga punya kitab namanya Daf'u Ihamil Ittirab. Daf'u artinya menolak adanya prasangka ketidakbakuan dan adanya kesimpang siuran dalam Al-Quran. Jadi mungkin kita pahami Al-Quran ini bertolak belakang dengan ayat yang lain. Maka Imam Asy-Shinqiti ini membuat kitab khusus untuk menghilangkan prasangka-prasangka tersebut. Nama kitabnya Daf'u Ihamil Ittirab. Kata beliau, dalam ayat surah Al-Baqarah ini yang dimaksud dengan hidayah, hudan, petunjuk, adalah petunjuk yang bersifat umum. Bersifat umum. Karena petunjuk dalam Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran itu ada dua jenis. Ada hudan am, ada petunjuk yang bersifat umum, dan ada yang petunjuk bersifat khusus. Apa itu petunjuk yang bersifat umum? Kata beliau, petunjuk yang bersifat umum adalah petunjuk yang berupa penjelasan akan kebenaran. Penjelasan akan kebenaran dan bimbingan untuk menjalankan kebenaran tersebut. Atau dalam bahasa Arabnya disebut hidayatu al-irsyadi wal bayan. Petunjuk yang bersifat bimbingan dan penjelasan. Nah, petunjuk ini ketika dijelaskan dan diterangkan, kita tidak melihat apakah yang dijelaskan padanya petunjuk itu mengikuti petunjuk tersebut atau tidak. Ini disebut dengan petunjuk yang bersifat umum. Oleh karena itu petunjuk umum inilah atau hidayah inilah yang dimiliki oleh Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan beliau, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk apa yang dimaksud? Petunjuk yang bersifat umum, yaitu bimbingan, pengajaran, nasihat kepada orang lain untuk mengambil dan mengerjakan kebaikan tersebut. Namun mungkin saja kita sudah jelaskan ke orang tersebut petunjuk kebenaran, terkadang dia tidak menerimanya, bahkan mencaci maki. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud kami telah jelaskan dan berikan petunjuk kepada mereka, namun mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk tersebut. Jadi petunjuk yang bersifat umum ini kita tidak punya campur tangan untuk memberikan keimanan kepada seseorang. Kita cuma tugasnya menjelaskan kebenaran tersebut. Nah,
Petunjuk inilah yang ada dalam surah Al-Baqarah tadi tentang ayat puasa. Petunjuk bagi seluruh manusia, yaitu menjelaskan jalan kebaikan, kebenaran. Adapun petunjuk yang khusus adalah petunjuk yang bersifat memberikan cahaya keimanan dalam hati seseorang. Ini yang biasa disebut dengan hidayatu at-taufiq. Hidayah taufiq. Paham ya? Hidayah taufiq. Hidayah taufiq inilah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membuat orang, kita tidak bisa memberikan keimanan dalam hati seseorang. Kita tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah sendiri kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sekali-kali tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, hidayah yang ditiadakan oleh Allah dari Nabi kita Muhammad ini adalah hidayah yang disebut dengan hidayatu at-taufiq. Dalam bahasa Arabnya hidayah yang bersifat pemberian keimanan dalam hati seorang hamba. Nah, hidayah inilah yang dimaksud dengan ayat yang kedua dari Al-Baqarah tadi, kata Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah. Intinya banyak ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai hidayah. Di antaranya juga ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di pembukaan ceramah tadi, innaka la inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki atau memberikan petunjuk kepada jalan yang paling aqwam, paling lurus. Paling lurus. Anak santri belajar nahwu tidak? Belajar alfiyah tidak? Belum sampai. Baik. Kalau kita lihat kajian nahwunya, inna hadzal qur'ana mansub karena isim inna, karena badal dari hadza yang mansub sebagai isim inna. Yahdi khobar inna, jumlah fi'liyah. Lillati, allati isim apa namanya? Allati, allazi, allati, alladzani, allatani, haula, alladzina. Isim apa? Isim isyarah, isim mausul. Kita belajar nahwu sedikit. Isim mausul, kata sambung yang artinya yang. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjuki kepada allati, yang aqwam, lebih lurus. Di sini disebutkan sifat yang lebih lurus. Mana yang disifati? Kalau saya bilang misalkan orang itu yang lebih tinggi, berarti yang disifati orang, sifatnya yang lebih tinggi. Sekarang di ayat ini, inna hadzal qur'ana yahdi, sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada allati, yang lebih lurus. Apa yang lebih lurus? Jalan, tapi tidak disebutkan dalam ayat. Ya kan, harusnya lit tariqatil lati hiya aqwam. Begitu ya? Nah, dalam bahasa Arab kaedahnya na'at atau man'ut. Pernah dengar na'at man'ut atau sifat mausuf? Itu terkadang salah satunya dihapus. Terkadang salah satunya dihapus. Dalam ayat ini yang dihapus adalah
man'ut atau mausufnya, yang disebutkan sifatnya. Makanya kata Ibnu Malik dalam Alfiyah, wa ma minal man'uti wan na'ti uqil yajuzu hadfuhu wan na'tu yaqil. Jadi apa saja berupa man'ut dan na'at yang dipahami, perhatikan syaratnya, yang dipahami hukumnya boleh dihapus. Tapi menghapus na'at itu jarang terjadi. Jadi yang sering terjadi menghapus man'ut. Na'at jarang dihapus. Jarang dihapus. Contoh na'at yang dihapus dalam firman Allah, kisahnya Nabi Musa dan Khidir. Tatkala dia menghancurkan perahu itu, Nabi Khidir menghancurkan perahu. Kemudian ditanya sama Nabi Musa, apa alasannya? Jawabannya apa? Fa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan adalah di seberang lautan tersebut ada seorang raja yang mengambil seluruh perahu secara paksa. Pertanyaannya, terus kenapa dihancurkan perahunya, dibocori perahunya? Kalau toh nanti kalau sampai di sana diambil juga. Paham? Kata para ulama ada yang dihapus. Na'at dari safina, perahu itu dihapus, yaitu salihah, perahu yang masih bagus, itu yang diambil sama raja tersebut. Adapun perahu yang sudah rusak itu tidak diambil sama raja tadi. Jadi ini salihah, na'at yang dihapus. Baik. Enak belajar nahwu toh? Baik. Jadi ada yang dihapus. Makanya kalau antum buka kitab tafsir itu akan mendapatkan antum para ulama menafsirkan lit tariqi allati lil hali allati hiya aqwam. Pertanyaannya di sini Allah Subhanahu wa taala umumkan jalan yang lurus. Mau perkara akidah, pasti akidah yang dijelaskan Al-Qur'an itu yang paling lurus. Tentang perkara ibadah, maka ibadah yang dijelaskan dalam Al-Quran pasti yang paling lurus dari ibadah-ibadah yang ada. Akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran pasti akhlak yang paling mulia dan paling lurus dibanding akhlak-akhlak yang ada. Muamalah, interaksi kita dengan orang, muamalah yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu pasti yang lebih lurus dari muamalah-muamalah yang ada. Makanya Allah katakan lillati hiya aqwam, sengaja dihapus allati supaya kita bisa membayangkan seluruh hal-hal yang lurus itu. Seluruh perkara-perkara yang mungkin ada bengkok dan lurus, pasti Al-Quran menjelaskan yang paling lurus. Paham ya? Baik. Makanya kita dapatkan dalam Al-Quran penjelasan tauhid yang begitu rinci, penjelasan tentang bagaimana kita bermuamalah dengan manusia begitu rinci dan jelas dan indah. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya aqwam. Idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Kemudian wa imma yanzaghannaka, kalau antum perhatikan ayat ini yang ada pada surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala merinci bagaimana seorang manusia ketika bermuamalah dengan manusia, dan bagaimana seorang manusia ketika berhadapan dengan bukan manusia. Karena kita di dunia ini cuma ada dua,
berhadapan dengan manusia atau berhadapan dengan makhluk gaib, yaitu syaitan. Paham ya? Ketika kita dapat gangguan dari manusia, apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah keburukan tersebut dengan cara yang lebih baik. Artinya balaslah keburukan tersebut dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena kata beliau, kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, karena apabila ada permusuhan yang terjadi antara engkau dan orang tersebut, kemudian engkau memperlakukan dia dengan yang lebih baik, ka'annahu waliyun hamim, maka orang tersebut akan seperti teman yang sangat setia. Paham kan? Kalau kita misalkan disakiti tapi kita balas dengan yang lebih baik, orang itu akan malu, mungkin dia mengaku salah dan bahkan akan menjadi teman akrab. Ini untuk manusia. Ada juga musuh kita dari selain manusia, yaitu syaitan. Allah juga tidak luput untuk menjelaskan itu. Kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila engkau mendapat suatu gangguan, godaan, was-was dari syaitan, ini kita tidak boleh bermain-main sama dia, maafkan saja. Tidak begitu kata Allah, maafkan, tidak. Apa kita disuruh, diperintahkan? Fasta'idz billah, minta perlindunganlah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Kemudian ditutup dengan as-sami'ul alim, karena kita tidak bisa melihat dan mendengar syaitan itu berbisik secara langsung. Allah tutup, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah yang tahu kalau ada gangguan syaitan, Allah yang tahu kalau ada was-was dari syaitan. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada zat yang melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Paham ya? Kita berlindung kepada Allah yang melihat sesuatu yang kita tidak lihat tersebut. Itulah perlindungan yang paling sempurna. Baik. Jadi inilah berbagai macam atau sedikit tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hidayah tersebut. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengambil hidayah dari Al-Quran tersebut? Tapi dari bagaimana mempelajarinya? Baik. Benar, tidak salah. Tafadhal. Bagi-bagi nak. Baik. Dengan mempelajarinya tidak salah. Tapi ada ketentuan atau hal-hal yang disebutkan sama ulama kita, bagaimana seorang muslim itu bisa mengambil dan mendapatkan manfaat dari hidayah Al-Quran. Yang pertama, dengan sering membaca dan menghafalkan Al-Quran. Sekali lagi, membaca, mendengarkan dan menghafalkan Al-Quran. Kata para ulama, inilah tingkatan pertama dan awal di mana seseorang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Oleh karena itu kita dapatkan dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menjelaskan keutamaan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna
tijaratan lan tabur. Perhatikan bagaimana Allah mensifatkan bentuk perniagaan kita dengan Allah. Tahu perniagaan artinya? Perdagangan. Jadi kita sekarang ini seakan-akan berdagang bersama Allah. Modal kita cuma 3. Apa? Tilawatul Quran, iqamatus shalah, dan berinfak. Berinfak. Kata Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna, yang senantiasa sering membaca Al-Quran, yatluna kitab Allah, wa aqamus shalah, senantiasa mendirikan solat, mau solat yang wajib 5 waktu atau solat-solat sunnah, wa anfaqu, dan menginfakkan harta yang diberikan dan direzekikan oleh Allah. Apa yang mereka harapkan? Yarjuna, mereka mengharapkan tijaratan, perniagaan, perdagangan, lan tabur, yang tidak ada kerugian di dalamnya. Paham ya? Jadi modal kita 3 ini. Kapan kita rugi dalam ketiga ini, maka perniagaan kita juga akan rugi. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan sedikit bagaimana keuntungan yang kita dapatkan ketika kita sering membaca Al-Quran. Apa keuntungan yang kita dapatkan? Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan, di mana satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak berkata alif lam mim itu disebut satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim jadi berapa semua? 30. 3 kali 10 30. 30 kebaikan orang sudah dapat ketika baca alif lam mim. Nah, hasanah ini, kebaikan ini, inilah keuntungan yang kita dapatkan ketika bermodal dengan bacaan Al-Quran. Bayangkan, satu hasanah saja kita sangat butuhkan nanti ketika di akhirat. Kita tidak tahu kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Paham ya? Ketika kezaliman itu ternyata ada, maka di akhirat nanti kita akan diqisos namanya. Artinya harus dibalas sempurna kesalahan dan kezaliman tersebut dengan cara mengambil kebaikan-kebaikan kita, hasanah-hasanah kita tersebut. Kalau antum tidak punya hasanah yang begitu banyak, apa akibatnya? Kesalahan orang tersebut ditimpakan kepada diri kita. Wal'iyadhu billah. Nah, di hari itulah kita sangat butuh dengan hasanah, dengan kebaikan. Makanya jangan remehkan membaca Al-Quran. Jangan remehkan, apalagi anak santri. Perhatikan, setiap antum ingin baca dan menghafal Al-Quran, hadirkan niat itu. Saya baca ini, ya Allah, mudah-mudahan bisa dapat satu kebaikan, dilipat gandakan 10, supaya antum semangat. Kalau perlu, tidak usah bawa kalkulator, capek antum hitung. Harapkan saja kebaikan yang begitu banyak di sisi Allah. Paham ya? Jadi tips yang pertama apa? Sering membaca. Kemudian mendengar tak kalah penting. Mendengar, apalagi kalau yang sudah paham bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab, santri. Perhatikan, belajar bahasa Arab itu sangat bermanfaat. Antum baca Quran bisa mentadabburi Al-Quran. Antum dengar hadis bisa paham dan tahu arti hadis. Antum baca kitab para ulama, antum bisa dapatkan ilmu yang begitu banyak.
Sebenarnya pembahasan tentang Al-Quran ini, hidayatul Quran, luas sekali, panjang kalau kita mau bahas. Tapi waktu mungkin yang kurang cukup. Baik, azan dulu atau gimana? Baik, tafadhal muadzin. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Kita lanjut sedikit ya. Sampai berapa menit biasa sebelum sholat? Lanjutnya. Hah? 10. Baik, kalau gitu kita ringkas saja, sebutkan poin-poinnya supaya bisa diambil semua. Langkah kedua, bagaimana kita supaya bisa mendapatkan hidayah atau mengambil manfaat dari hidayah Al-Quran, mudarasatuhu wa tadabburuhu wa tafakkuru bih. Mempelajarinya yang tadi, mempelajarinya dan menghayatinya serta bertafakkur tentang Al-Quran. Mentadabburi atau menghayati serta bertafakkur
terhadap isi-isi Al-Quran. Nah, kenapa kita harus menghayati isi Al-Quran? Ketika misalkan kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang tidak tahu bahasa Arab, ya mau tidak mau harus baca terjemahan. Ya, harus baca terjemahan. Dia tidak apa membaca terjemahannya. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dia menghayati, mentadabburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala pujian yang ada di muka bumi ini itu hanya milik Allah. Kenapa dipuji? Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan nikmat-nikmat kepada seluruh manusia, hewan, tanaman, tumbuhan. Jadi dibenghayati. Cuman jangan salah kaprah. Sebagian orang terlalu tinggi tadabburnya sehingga kelewat batas. Paham ya? Sehingga muncul penafsiran-penafsiran yang aneh. Ada yang menafsirkan misalkan ayat ini ketika dijumlah hasilnya ini. Ini namanya tadabbur yang kelewat batas. Ini bukan tadabbur yang diajarkan para ulama. Tadabbur itu ada etika dan aturannya. Paham ya? Itu kalau ada langkah-langkah untuk mentadabburi Al-Quran. Jangan asal-asalan. Hitung jumlahnya ayat ini dijumlah. Oh, terjadi pada kejadian ini ada gempa, oh di tanggal ini cocok. Salah itu. Bukan tadabbur namanya itu. Baik. Jadi ditadabburi, dihayati. Jangan cuma sekedar baca tok begitu, tidak. Tapi dilihat apa maknanya. Kalau tidak paham, kalau bisa bahasa Arab, buka buku tafsir. Nah, ini mungkin yang poin yang ketiga, bagaimana kita bisa mengambil manfaat, yaitu mempelajari tafsir Al-Quran dari para ulama yang punya keahlian dalam bidang tersebut. Karena tidak semua ulama jago menafsirkan Al-Quran, tidak. Ada ulama-ulama yang memang mewakafkan dirinya untuk berkhidmat untuk Al-Quran. Mereka menulis tafsir Al-Quran yang berjilid-jilid. Mulai dari tafsir yang modelnya pakai sanad, ada haddatsananya. Ada yang cuman menafsirkan tentang ayat-ayat ahkam, ayat-ayat tentang fikih yang ada dalam Al-Quran. Ada tafsir yang modelnya tentang keindahan bahasa. Ada tafsir yang berkaitan tentang tarbiyah, pendidikan, bagaimana kita mengambil dari ayat-ayat yang bisa memperbaiki kehidupan kita dari sisi interaksi kita kepada manusia. Jadi ini jenis-jenis tafsir banyak di kalangan para ulama kita. Nah, orang yang paham bahasa Arab nikmat sekali, bisa membaca semuanya. Paham ya? Tentunya dengan bimbingan seorang guru, karena terkadang kita salah paham ketika baca, harus sering koreksi dengan guru. Baik. Yang ketiga tadi sudah. Kemudian yang keempat, cara untuk mendapatkan manfaat dari hidayah Al-Quran. Kita sebut secara ringkas saja ya. Al-qiyamu bihi fi salatil lail. Membaca Al-Quran di saat salat tahajud atau salat malam. Membaca Al-Quran di saat salat tahajud atau salat malam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya melaksanakan salat di malam hari itu lebih asyad, lebih mantap terhadap jiwa kita, lebih kuat menusuk kepada hati kita. Artinya bacaan yang kita baca itu lebih bisa kita rasakan dalam hati kita. Kenapa? Suasana hening, tidak ada suara-suara gaduh, fokus itu bisa lebih kita dapatkan ketika solat malam. Kemudian asyaddu wat'an, lebih kuat menancap, wa aqwamu qila, dan lebih lurus ucapannya. Wallahualam, penafsirannya kita harus lihat penafsiran. Baik, di sini ada ucapan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Kata beliau, maksud dari ayat tersebut yaitu melaksanakan sholat malam bisa lebih
tertancap kuat apa yang kita baca itu adalah lebih kuat untuk terjadinya keserasian dan kesesuaian antara hati dan lisan kita, dan lebih fokus untuk membaca. Kemudian ada perkataan As-Sa'di rahimahullah, kita tinggalkan. Terakhir dari trik atau cara untuk mendapatkan hidayah Al-Quran yang keberapa ini? Kelima, mengamalkan kandungan Al-Quran. Mengamalkan kandungan Al-Quran. Karena tidaklah Al-Quran itu diturunkan kecuali untuk diamalkan. Pertama tadi ditadabburi, kemudian diamalkan. Dengan sebab itulah kesempurnaan hidayah akan kita dapatkan. Kemudian tatkala kita sudah mendapatkan hidayah, kita bisa lebih istiqamah di atas hidayah Al-Quran tersebut. Oleh karena itu dalam setiap salat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita sudah dapat hidayah, tapi kita masih senantiasa berdoa. Kenapa? Supaya Allah melanggengkan dan senantiasa memantapkan hidayah itu dalam diri kita. Begitu pula ketika kita sudah mencicipi sedikit dari hidayah Al-Quran, maka ketika kita mengamalkan hal-hal yang disebutkan tadi, bisa lebih menambah dan menguatkan hidayah tersebut dalam diri kita. Sebenarnya ada beberapa poin lagi yang mungkin penting, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, makanya saya cukupkan sampai sini, mengingat waktu yang sudah dekat juga untuk qomat. Baik, masih ada sisa hadiah ini satu. Siapa yang mau? Yang mau? Yang depan sudah ya. Berarti kita ke sini. Sana, yang paling belakang. Ya antum, ya. Siap ya? Mau kan? Berarti harus ditanya. Baik. Jawabannya tidak boleh lihat buku. Baik, sebutkan 3 cara untuk mendapatkan hidayah Al-Quran. 3 saja. Sabar dulu, sabar. Kalau salah baru dilempar ke antum. Kalau benar ya qadar Allah. Masya Allah. Tafadhal. Barakallahu fiik. Saya. Siapa lagi yang mau ditanya tanpa hadiah? Tidak ada nih. Baik, insyaallah. Kita cukupkan sampai sini ya. Baik. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Jujur, ana bahagia kalau berhadapan sama santri. Jadi seakan-akan kembali muda lagi. Ketika kita mondok ya kayak santri. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Nafa'ana Allah bima sami'na. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.